Assalamualaikum Sobat Remaja. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di dalam acara talk show pada malam ini yang bernama Curhat Bersama Remaja. Nah, kali ini kami kedatangan Ustadz yang bernama Ustadz Hayat Baidillah Zikri, MPD, seorang dai muda inspiratif dari Pekanbaru yang karyanya sudah banyak mengedukasi remaja muslim. Dan saya sebagai host dalam acara ini bernama Amira. Hari ini tema kita adalah curhat remaja dalam format tanya jawab. Jadi, siapkan pertanyaan kalian ya. Tapi sebelum sesi Q&A, Ustadz akan memberikan tausiah singkat selama 5 menit. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan remaja? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan remaja Masjid Al-Hidayah RW 2 ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Malam ini malam minggu nih. Biasanya remaja-remaja malam minggu nih keliaran ke taman kota. Iya. Atau sebagian kemana biasanya aktivitas malam minggu? Jalan-jalan, minimal mabar lah nak. Nah, kan ini biasanya. Tapi pada malam ini remaja Masjid Al-Hidayah memilih untuk tidak jalan-jalan, tidak mabar, tapi kita duduk sebentar di masjid dalam rangka curhat remaja. Nah, begitu tadi bunyinya ya. Baik, Ustaz sedikit bercerita. Ustadz ini dulu lama menjadi pengurus remaja Masjid An-Nur. Nah, ada Masjid An-Nur, tahu Masjid An-Nur ya? Atau masjid provinsi. Kalau dulu nama masjid provinsi itu Masjid Agung. Masjid Agung An-Nur. Kalau sekarang masjid provinsi itu namanya Masjid Raya. Masjid Raya An-Nur. Kalau Masjid Agung itu berarti milik kota. Nah, jadi ada masjid, apa nama Masjid Agung kita? Ada yang tahu? Masjid Agung? Masjid Agung Ar-Rahman. Ada satu lagi yang dekat kantor wali kota, Masjid Agung Al-Firdaus. Nah, itu Masjid Agung berarti kota kan? Nah, tentunya remaja ini adalah kalau dalam ilmu IPA, masa-masa remaja itu istilahnya masa pubertas. Ya begitu ya. Nah, kan belajar dulu tuh di SD ya. Nah, ada masa pubertas. Nah, tentu tahu nih tanda-tandanya. Kalau udah remaja, udah masuk masa pubertas, kalau dalam fikih disebut baru masuk usia akil balik. Kalau dalam IPA-nya pubertas. Biasanya yang laki-laki suaranya berubah. Yang tadinya halus jadi agak serak sedikit gitu kan, mulai tumbuh jakun. Nanti perempuan jangan tumbuh jakun. Nah, yang laki-laki aja tumbuh kumisnya, tumbuh nanti jenggotnya. Itu tanda ada masuk pubertas itu. Kalau perempuan itu lebih banyak lagi nanti kan, perempuan berubah fisiknya secara lah mulai pandai berdandan gitu kan. Handphonenya pun WA-nya, Facebooknya lah lain filternya. Apalagi kalau perempuan ini kadang filternya aneh-aneh biasanya. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Nah, ini biasa filter-filter
yang dah baru naik pubertas tuh dah mulai aneh-aneh filternya biasanya. Pas jumpa lain orangnya, pas di Facebook enggak macam ini tadi tampangnya. Nah, inilah macam-macam kecanggihan kita hari ini. Maka tentu masa-masa remaja ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena dikatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Waktu yang paling merusak itu masa muda, waktu kosong banyak, duit ada, ini yang paling merusak ini. Paket full, waktu kosong masih muda, mabarlah judul-judulnya kan, hendak tuh judi online sudah tuh kan. Nah, maka ini harus diubah, hal-hal yang negatif ini menjadi positif. Salah satu wadahnya dibikinlah majelis-majelis ilmu khusus untuk remaja. Nah, jadi gitu ya tujuannya kita bikin acara seperti ini. Jadi remaja tuh bisa berkarya, bisa dia menularkan kemampuan-kemampuan, skill-skill positifnya di wadah yang nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi umat yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, begitu dulu sebagai mukaddimah awal. Ya. Nah, bagi teman-teman ada nggak yang udah selesai ngebuat pertanyaan? Kalau belum, berarti giliran saya aja yang bertanya dulu ya Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaannya, ini sebenarnya sudah banyak ditanyakan sama orang. Apa hukum kita mencintai seseorang yang berbeda agama? Berat ini ya. Ya, baik. Yang pertama, yang harus kita ketahui, rasa cinta itu bukan atas kendali kita. Ini yang puber-puber ini kan banyak nih. Rasa cinta itu bukan atas kendali kita. Jadi ya biarkan saja dia datang ataupun kita merasakannya. Yang jadi masalah bagaimana kita kemudian menerapkan atau bagaimana kita mengekspresikan rasa tersebut. Nah, itu yang jadi masalah. Tiba-tiba si bedul siapa namanya? Wah, si Azam nampak Najwa lewat gitu kan, agak lain degup jantungnya begitu umpamanya. Itu bukan satu hal yang disalahkan, tapi kemudian bagaimana dia mengekspresikan rasa itu yang diatur di dalam Islam. Lalu dia tanya WA-nya berapa, nanti malam di WA-nya pula umpamanya kan, besok diajak ke sana kemari, itu yang jadi permasalahan. Maka cinta dengan beda agama, kalau kita bahas ini dalam ilmu fikih, dalam fikih itu ada yang disebut dengan ahlul kitab, ada yang disebut dengan musyrik. Nah, ini kalau kita belajar fikih ya. Ada hafal surat Al-Bayyinah kan? Ya. Bagaimana bunyi surat Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di situ Allah menyebutkan orang kafir itu ada dua. Yang pertama namanya musyrik, yang kedua ahlul kitab. Kenapa disebut dua? Kan sama-sama kafir, tapi disebut dua di sana. Kata ulama, dua ini beda. Dia sama-sama kafir. Yang disebut dengan ahlul kitab, mereka tidak seagama dengan kita, tapi hukumnya dalam Islam beda. Apa bedanya? Nanti baca dalam surah Al-Maidah. Satu, ahlul kitab itu kalau ditafsirkan itu orang yang beragama Nasrani dan Yahudi. Nah, kalau Nasrani itu di tempat kita Kristen lah istilahnya. Nah, maka dua agama ini disebutkan dalam surat Al-Maidah. Satu, sembelihan mereka halal. Jadi kalau orang Yahudi nyembelih ayam, itu boleh kita makan. Mereka menyembelih kurban, menyembelih yang bukan ritual agama yang jelas, itu boleh dimakan secara hukum. Yang kedua, perempuan-perempuan ahlul kitab itu boleh dinikahi. Nah, ini ceritanya kalau masuk dalam fikih. Artinya yang ahlul kitab, kalau agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, yang laki-lakinya Muslim, nah, itu beda. Tapi kalau laki-lakinya Yahudi, Nasrani, perempuannya Muslimah tak boleh secara hukum.
Tapi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, maka secara hukum sah. Itu bedanya. Sedangkan musyrik berarti selain dua agama tadi, apapun agamanya, maka tidak boleh. Jadi tidak ada istilahnya umpamanya laki-lakinya muslim nikah sama Hindu umpamanya perempuannya, atau Buddha, maka tak boleh. Pernah nonton film Joda Akbar nak? Pernah. Pernah nonton ya? Pernah dong. Pernah nonton enggak? Nontonnya Doraemon terus ini. Enggak. Joda Akbar tahu kan? Itu kan sejarah, walaupun dah banyak dibikin drama itu kan. Itu kan raja muslim, Raja Agra. Rajanya muslim laki-lakinya, tapi perempuannya beragama Hindu. Nah, maka secara hukum Islam nikahnya tidak sah. Apa sebab? Karena perempuannya terhitung musyrik, bukan ahlul kitab. Maka itu kemudian nanti dalam sejarah kalau kita baca ini diperdebatkan, anak keturunannya pun dianggap tidak sah sebagai pewaris tahta. Jadi itu tadi. Jadi beda agama kita tengok dalam konsepnya dulu. Nah, apakah agamanya termasuk musyrik ataukah ahlul kitab? Akan tetapi ini kalau hukum darurat. Kalau ditanya boleh saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu sesama muslim dan muslimah itu jauh lebih baik dan utama. Ya, begitu ya. Ya, ada lagi? Tapi saya dengar nih Ustadz, ada anak Nabi yang punya suaminya orang Quraisy Ustadz. Ya. Ada anak Nabi yang paling tua, namanya Zainab. Zainab itu punya suami namanya Abul As. Nah, ini baca sejarah kita. Abul As menikah dengan Zainab. Nabi Muhammad SAW belum lagi diangkat menjadi Rasul. Nah, itu harus kita ketahui sejarahnya. Jadi Abul As itu, dia menikah dengan Zainab, itu Rasulullah belum lagi mendakwahkan Islam. Ketika nanti Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam, Nabi Muhammad itu, menantunya, ada anak Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu. Nah, Abu Lahab itu termasuk salah seorang paman Nabi. Jadi paman Nabi itu yang hidup ketika Nabi berdakwah itu cuman 4. Dari 4 itu 2 masuk Islam, 2 enggak. Yang masuk Islam itu yang pertama Hamzah. Yang kedua Abbas. Nah, ini yang masuk Islam. Yang enggak masuk Islam satu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu dia enggak mau masuk Islam. Yang kedua Abu Talib. Abu Talib juga tidak mau masuk Islam. Nah, ketika di zaman jahiliyah, Abu Lahab itu punya anak, dinikahkan dengan anak Nabi. Yang pertama namanya Utbah, yang kedua namanya Utaibah. Dinikahkan dengan anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Yang ketiga, menantu Nabi namanya Abul As, dinikahkan dengan Zainab. Ketika Nabi mulai berdakwah, maka yang 2 anak Abu Lahab tadi, Utbah dan Utaibah, dia ceraikan anak Nabi Muhammad. Diceraikannya Ruqayyah, diceraikan Ummu Kulsum. Nanti dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, ini cerita sejarahnya. Abul As tidak. Abul As tetap dia tidak mau menceraikan Zainab. Nikahnya sah karena menikahnya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sampai kemudian datang perintah, bahkan saat perang Badar, itu Abul As menantu Nabi ikut dalam kelompok orang kafir melawan Nabi. Nah, ikut dia berperang. Bahkan dia jadi tawanan Nabi. Ditawanlah Abul As tadi karena dia termasuk kelompok kafir yang kalah dalam perang Badar, lalu ditebuslah oleh Zainab. Kemudian dengan kalung pemberian Nabi Muhammad kepada ibundanya Khadijah. Maka tersentuh hati Nabi, dikembalikanlah. Sampai datang ayat yang mengharamkan pernikahan antara laki-laki non muslim dengan muslimah, barulah dilepaskanlah Zainab tadi oleh Abul As. Itu jadi menikahnya Abul As dengan Zainab itu karena menikah sebelum adanya aturan yang melarang muslim laki-laki kafir menikah dengan muslimah. Setelah turun ayat itu memang dipisahkan sampai kemudian Abul As masuk Islam, nikah balik.
Nah, ini nanti panjang sejarahnya. Jadi tetap secara hukum tak boleh. Kalaupun ada tadi cerita anak Nabi Muhammad, itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus, kemudian mereka tetap melangsungkan pernikahan sampai adanya larangan menikah beda agama tadi. Itu ya. Ya. Kisahnya agak sedih tapi akhirnya membahagiakan gitu ya. Iya, ini happy ending. Happy Tahu ending. kalian happy ending? Ah, tahu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang tadi udah dapat pertanyaan yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya MK Izam Irwansyah. Saya akan menanyakan kenapa kita tidak boleh mendukung atau support seorang yang LGBT. Oh. Iya. Balik ke host dulu. Nih, langsung. Ya, baik. LGBT. Apa tuh LGBT itu? Lesbian, G-nya, gay, gay, B-nya biseksual, biseksual, T-nya transgender. Tahu transgender? Transgender itu laki-laki seperti perempuan pecinta luka. atau berubah kodratnya gitu kan. Nah, baik. Kenapa Islam mengharamkan LGBT? Kalau kita bicara LGBT, maka nanti kita akan baca kisah Nabi. Ada Nabi yang diutus pada satu kaum, namanya kaum apa namanya? Kaum Sodom. Jadi ada kaum Sodom. Kaum Sodom ini kaum yang hidup di zaman Nabi apa? Nabi apa? Nabi Lut. Nah, Nabi Lut. Nabi Lut itu hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak. Berapa anaknya? 2. Nah, yang terkenal 2, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Pada satu malam datanglah beberapa malaikat. Kalau disebut orang malaikat, tidak pula orang gitu kan. Datanglah dia ke rumah Nabi Ibrahim tengah malam, hampir waktu subuh. Lalu ketika datang di tengah malam, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya masuk. Ini adab kita kalau ada tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu, dia tidak bertanya tamunya dari mana, tamunya siapa, dipersilakan masuk. Lalu oleh Nabi Ibrahim, dia ambil seekor anak sapi, dia sembelih, dipanggang, dihidangkan untuk tamunya. Tiba-tiba tamunya tadi tidak mau makan apa yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Ketakutanlah Nabi Ibrahim. Cobalah kalian jam 2 malam datang tamu, mukanya pucat, pandangannya kosong gitu kan. Duduk dia menghadap kita, dingin kali, kita hidangkan makanan, tidak mau dia makan, minum tidak mau dia minum. Yang kita tengok apa setelah itu? Kakinya mungkin kan, ini napak nak kakinya gitu kan, gitu mungkin kan. Ya. Itu yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Takut Nabi Ibrahim, ini tamu datang malam-malam, diberikan makan minum, tapi tidak mau mereka makan, disentuh pun tidak. Dalam kondisi takut tadi, kata tamunya, jangan takut wahai Ibrahim, kami ini utusan Allah, para malaikat yang akan diutus ke negeri Sodom. Jadi malaikat ini kan diutus ke negeri Sodom untuk mengingatkan Lut akan azab yang datang nanti waktu subuh pada kaum Sodom. Tapi sebelum kami sampai ke sana, kami diperintahkan di sini dulu untuk mengingatkan, memberitakan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim, akan lahir nanti seorang anak dari rahim istrimu Sarah. Namanya, siapa namanya? Ishak. Nah, jadi itu ceritanya dulu dari rumah Nabi Ibrahim. Dari rumah Nabi Ibrahim, para malaikat tadi menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, barulah ke rumah Nabi Lut. Sampai di rumah Nabi Lut luar biasa kaget. Apa sebab? Malaikat itu salah satu kemampuannya bisa merubah wujudnya dengan rupa manusia yang mereka kehendaki. Nah, maka malaikat tadi yang datang ke rumah Nabi Lut merubah wajahnya menjadi laki-laki yang sangat ganteng.
Macam siapalah kira-kira? Macam Ustaz lah. Ih. Macam siapalah, macam Isam tadi gitu kan. Apa yang terjadi? Semua laki-laki daerah Sodom itu menengok laki-laki beberapa orang dengan wajah yang ganteng ini tadi, tiba-tiba mereka berebut ingin mendekati laki-laki tersebut. Macam mana seorang laki-laki melihat perempuan cantik, mungkin begitulah laki-laki di daerah sana itu, daerah Sodom itu, mereka tidak normal. Mereka tidak tertarik dengan wanita, tapi tertariknya dengan sesama laki-laki. Perempuan pun demikian, tertariknya dengan sesama perempuan. Allah melaknat perbuatan ini. Maka kemudian para malaikat tadi datang, kata mereka, wahai Lut, kaummu ini sudah kelewat batas. Apa sebab? Mereka tidak lagi menjalankan fitrah mereka. Fitrahnya laki-laki itu sama perempuan. Seburuk-buruknya hewan, apa hewan yang paling buruk yang kalian tahu? Monyet. Apa lagi? Kambing. Tetap kambing jantan tuh nyari kambing betina dia. Pernah nengok kambing jantan nyari kambing jantan? Enggak kan? Pernah nengok monyet jantan nyari monyet jantan dia? Oh, enggak pernah. Sejahat-jahatnya hewan, sejelek-jeleknya hewan, jantan tetap nyari betina dia. Ini kaum Nabi Lut, jantan nyari jantan, betina nyari betina. Maka kata para malaikat, nanti kan datang azab di waktu subuh. Maka kami ingatkan, tinggalkan kampungmu, jangan menoleh ke belakang nanti. Kaummu ini nanti kan diazab. Apa azabnya? Didatangkan nanti batu-batu panas, batu-batu api yang tiap-tiap orang itu udah punya jatahnya masing-masing. Maksudnya, kalau ada pun yang nyuruh di belakang rumah, tetap dia akan kena azab juga. Sudah ada alamat masing-masing batu itu kepada kaum Sodom. Jadi kurirnya tidak salah. Tetap dapat sampai sehingga semua kaum Sodom yang melakukan perbuatan menyimpang ini mendapatkan azab. Maka dari itu kemudian Islam melarang, melaknat perbuatan LGBT itu, karena tertulis di dalam Islam itu perbuatan melanggar fitrah manusia. Maka itu salah satu azabnya secara hukum, dilakukanlah hukum sebagaimana yang dijadikan pada kaum Sodom tadi. Dicampakkan dari tempat yang tinggi, begitu hukumnya ketika ada yang ketahuan melakukan perbuatan LGBT. Jadi memang hukum Islam melarang demikian, sebagaimana kaum Sodom dulu pernah melakukannya. Itu tadi ya. Ya. Saya sebenarnya banyak ngeliat orang kayak gay gitu. Sama kadang-kadang cewek juga ada yang kayak tiba-tiba Ya. Maka itu karena ini bukan fitrah manusia, makanya kita harus bisa mengarahkan fitrah kita sesuai dengan kodrat yang sudah Allah tetapkan. Jangan menyimpang ya. Makanya harus pandai-pandai menjaga pergaulan. Itu kuncinya. cosplayer itu memang, kalau cosplay juga ada juga loh Ustaz. Cosplay ya. Kayak yang dari Malaysia itu siapa ya? Siapa? Ada cosplayer dari Malaysia yang dia cewek tapi dia ganteng Ustaz. Ayo cewek ganteng ini kan. Dia cosplaynya cowok Ustaz. Pas waktu ngeliat, dia cowok ya? Ternyata dibilangnya, oh cewek ternyata. Itu tuh kadang kala hal-hal menyimpang itu muncul saat kita mulai mengidolakan seseorang. Ini perlunya kita selektif mengidolakan sesuatu. Ada kalanya orang kalau mengidolakan, ini yang laki-laki mengidolakan Ronaldo, nanti rambutnya dia akan potong macam Ronaldo juga, kan gitu. Ini mengidolakan Messi, nanti bajunya Messi juga. Yang perempuan siapa yang dia jadikan idola, biasanya nanti akan ditiru. Kalau idolanya perempuan yang ganteng tadi, ini kan khawatir kita. Nanti yang laki-laki, yang perempuan tomboy pula nanti, berbusana seperti laki-laki. Awalnya hanya penampilan, lambat laun berubah menjadi sikap, nanti jadi kebiasaan. Ini yang kita khawatirkan. Maka pandai bergaul. Apa yang dilihat, siapa yang menjadi kawan, ini dapat mempengaruhi kepribadian kita. Gitu ya. Saya paham lah ya. Baiklah, ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya ingin bertanya, apa pentingnya memakai pakaian yang sesuai syariat bagi remaja muslim? Ya, baik.
Dalam Al-Quran Allah katakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita muslimah supaya mereka itu menjulurkan jilbab mereka, karena itu bagi mereka menjadi aman, karena itulah tuntunan di dalam syariat kita. Jadi Islam itu mensyariatkan menggunakan pakaian itu, yang pertama yang harus kita yakini, karena ini perintah Allah. Itu yang pertama. Ini sebagai perintah Allah. Yang kedua, apa hikmah dari perintah Allah tersebut? Karena setiap perintah itu tentu ada hikmah di baliknya. Ada istilahnya maqasidus syar'i, ada maksud penerapan syariat itu ada. Tentunya yang laki-laki lah. Kalau ada perempuan pakai jilbab, pakai baju lengkap, lewat di depan kalian godain enggak? Oh, godain juga. Catcalling. Tapi kalau ada perempuan pakai rok pendek umpamanya, pakai baju singlet aja, kira-kira pasti kan, hei, itu mungkin ya. Godaannya kan mungkin bisa lebih dahsyat. Artinya, atau beginilah mudahnya, kalau kita melihat ada duit tercecer di jalan 100.000, kalian ambil enggak? Ambil lah. Mungkin diambil ya. Tapi kalau duitnya masih tersimpan di dalam tas atau di dalam dompet, ada enggak niat mau ngambilnya? Tentu enggak. Beda sesuatu yang terbuka dengan yang tertutup, niat orang untuk menggapainya itu beda. Sama dengan kita, sesuatu yang tertutup rapi, sesuatu yang terbungkus dengan rapi, tentu orang tidak begitu berniat untuk mengganggunya. Tapi kalau ada perempuan tanpa busana yang sempurna lewat depan kita, gangguannya mungkin lebih dahsyat. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, itu untuk menjaga mereka dari gangguan orang-orang yang tidak baik. Tapi yang pertama tadi harus kita tanamkan, ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan. Ada amalan itu yang bisa kita cari apa perlunya, ada amalan itu yang tidak bisa kita cari tahu apa pentingnya. Kenapa sujud itu harus meletakkan kepala di sajadah? Itu susah kita jelaskan. Kenapa takbir itu harus ngangkat tangan dua gitu kan? Itu juga payah dijelaskan. Kenapa puasa itu cuma sampai maghrib, ngapa enggak sampai tarawih aja? Itu juga susah kita menjelaskan. Karena ada perintah itu yang kita sami'na wa ata'na saja. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Ada yang bisa kita jelaskan apa tujuannya. Salah satunya penggunaan jilbab tadi, selain mentaati Allah, meneladani istri-istri baginda Rasulullah, yang ketiga tak kalah penting, menjaga aurat kita sehingga lebih menundukkan pandangan bagi lawan jenis dan menjaga keamanan bagi kaum muslimah. Itulah fungsi menjaga dan menutup aurat dengan sempurna tadi. Begitu ya. Hanya saya dengar nih ya Ustadz, kasus di Korea banyak wanita berhijab yang kayak hijabnya panjang itu dibully, mau hijabnya panjang atau pendek itu dibully sama mereka orang Korea aslinya. Tapi orang-orang malahan yang hijabnya pendek itu tidak diperhatikan sama mereka. Ya. Jadi ada istilah al-ghuraba atau al-ghuraba, bukan geroba ya. Ghuraba itu sesuatu yang asing, itu akan nampak aneh bagi kita. Jadi kenapa mungkin mereka nampak ini menjadi dibully ya, karena sesuatu itu mungkin baru nampak di mata mereka. Sesuatu yang baru itu pasti akan menghadapi ujian. Kalian yang biasa mabar di luar, tiba-tiba rajin sholat, itu pasti kan digoda kawan. Sok alim, pasti ada gitu kan. Sok hebat. Awalnya saja, istiqomah saja. Nanti lambat laun orang juga akan malas membuli kita, kita bisa lebih taat. Setiap kita mengalami perubahan-perubahan kepada hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik, pasti akan mendapati kita dapati penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Orang yang biasanya mabuk-mabukan mendadak rajin ke masjid, pasti akan dapat guncingan. Macam-macam lah. Atau sebaliknya, orang yang biasa ke masjid tiba-tiba tidak datang ke masjid pun dapat gunjingan. Maka sama tadi ketika mereka menggunakan jilbab panjang yang mungkin karena belum terbiasa di daerah situ orang menggunakan pakaian tertutup seperti itu, sehingga kemudian mereka membuli. Tapi lambat laun kalau ini menjadi tren kebiasaan, ya jadi biasa saja.
Dulu sekolah itu, kalau kalian belum merasakan, mungkin ya kawan-kawan belum merasakan, dulu sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu yang perempuan pakai rok pendek sekolahnya dulu. Merasakan enggak? Enggak kan? Nah, dulu semua pakai rok pendek. SMA tuh masih pakai rok pendek. SMP, SD pun juga. SD mungkin mana yang SMA waktu kelas 1-nya mungkin masih merasakan pakai rok pendek sekolahnya. Dulu. Karena apa? Karena memang aturan yang belum ada pada waktu itu menggunakan pakaian syar'i. Sekarang jangankan untuk anak SMA, SMP, SD, TK pun harus menutup aurat. Dulu bagi yang menutup aurat secara syar'i sempurna mungkin akan jadi perhatian orang juga karena tidak terbiasa. Kalau hari ini kalau semuanya sudah pakai yang syar'i, cobalah besok ke sekolah pakai rok pendek pula. Mungkin orang akan kaget juga. Jadi sesuatu itu dibully bukan karena dia baik ataupun tidak, karena hal itu belum terbiasa saja di lingkungan kita. Itu yang menjadi kuncinya. Nah, ini juga ada kasus nih Ustadz. Banyak juga orang-orang pada mengunjing pelaku atau mengunjing korban. Saya ini dari komik ya Ustadz referensinya. Dia ini hijabnya panjang, anak SMA. Tapi dia kena kasus pelecehan seksual Ustadz. Ya. Nah, sayangnya dia pas waktu itu dia nggak mau speak up karena dia takut kena digunjing sama orang. Ya. Padahal dia pas orang-orang bilang dia pelaku, dia yang goda-godain padahal hijabnya panjang. Baik, jadi begini ya. Ingat kata Bang Napi nak? Tidak ada yang pernah nonton Bang Napi ya. Kejahatan itu terjadi bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga adanya kesempatan. Nah kan begitu. Jadi terjadi kejahatan kepada seseorang itu ya kemungkinannya dua. Satu, karena ada kesempatan. Kesempatan itu ya kemungkinan tadi karena pakaian yang tidak tertutup, itu mungkin kesempatan faktornya. Yang kedua, karena ada niat pelakunya. Kalau ada niat pelakunya mau tertutup, terbuka, kalau dah niat pastikan terjadi juga. Maka mungkin pelecehan yang terjadi itu ya tidak ada memang menutup kemungkinan orang yang menutup syar'i badannya dengan hijab tadi, pastikan jauh dari pelecehan. Tidak ada jaminan. Cuman kemungkinan untuk terjadinya itu semakin kecil. Tapi kalaupun terjadi ya berarti ada niat dari pelakunya yang sudah dia niatkan dari awal. Nah, jadi jangan kita salahkan jilbabnya nanti. Oh, kalau berjilbab juga tetap lagi berjilbab saja seperti itu, lebih lagi kalau tidak berjilbab, mungkin lebih dahsyat lagi pelecehannya. Jadi mandangnya jangan, oh karena jilbabnya, jadi salah nantinya. Ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Rasti Azila Ramadhani. Pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana cara membiasakan diri sholat 5 waktu bagi remaja yang belum konsisten? Oh, ya. Baik. Bagaimana membiasakan sholat 5 waktu bagi remaja yang belum konsisten? Penyakit ini sebenarnya bukan penyakit remaja saja, sampai orang tua pun banyak yang tidak sholat 5 waktu ini kan. Nah ini kan banyak godaannya sekarang. Maka tentu suatu hal itu pertama memang harus dipaksa. Dulu ketika kita belum sekolah, mungkin bangunnya jam 8, jam 9. Karena tidak ada yang Kalau bisa jam 12. kalau bisa jam 12. Karena belum ada yang menjadi beban kenapa kita harus bangun pagi. Akhirnya ketika mulai sekolah, paksa bangun subuh. Itu awalnya. Sesuatu yang tadinya dipaksa, lambat laun menjadi terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa, kalau semakin lama kita lakoni menjadi kebutuhan dia. Sama, sholat itu juga susah awalnya. Bagaimana caranya? Dipaksa. Maka dalam hal ini butuh faktor eksternal, butuh faktor internal. Internal motivasi diri masing-masing. Yakinkan diri kita sholat itu wajib. Tidak ada jaminan kalaulah tua kita nanti baru sholat. Iya kalau umur kita tua. Itu internalnya. Eksternalnya harus ada pantauan orang tua. Dipaksa anak tiap waktu harus sholat. Orang tua menjadi contoh. Nah begitu caranya. Ini yang pertama. Nanti kalau sudah terpaksa, lambat laun dia akan terbiasa. Ini konsep ini dipakai di pesantren. Di pesantren itu tiap-tiap waktu wajib sholat.
Nanti karena sudah dipaksa sekian tahun, 3 tahun, 6 tahun, keluar dari pesantren terbiasa. Kalau sudah terbiasa merasakan enaknya sholat tadi, lambat laun butuh. Di mana dia duduk, mungkin dia juga nongkrong sama kawan, jam sholat dia sholat. Karena sudah terbiasa. Jadi cara membuat menjadi istiqomah itu paksa dulu. Lambat laun nanti setelah dipaksa tadi sudah menjadi kebiasaan, baru nanti dia akan menjadi kebutuhan. Untuk memaksa tadi butuh faktor internal diri kita sendiri, dicarilah referensi. Kalau tidak sholat itu hukuman apa, kalau sudah akil balik. Orang kalau syarat sholat itu yang penting 3. Ini yang harus kita tahu internalnya ya. 1, Islam. Kalau dia tidak sholat, kemungkinannya non muslim. Oh, dia agamanya Islam, kemungkinannya 2, belum akil balik. Nah, akil balik berarti dah cukup umur. Umurnya dah cukup, dah ada anak SMA itu, kemungkinannya 3, tidak berakal, gila berarti kawan tuh. Nanti kalau ada nih yang tak sholat, gilo berarti itu kan, begitu jadi patokannya. Agama Islam, umur dah cukup, tidak sholat juga, gila mungkin. Itu harus tahu kita hukum-hukum itu. Nah, nanti tentu orang tua juga punya peranan untuk membiasakan anak-anaknya rajin ibadah. Begitu ya? Ya. Kalau misalnya orang tua atau remajanya memang dah kepikiran, nanti pas waktu jam maghrib aku nggak usah sholat lah gitu. Kalau gitu gimana hukumnya tuh Ustadz? Ya. Memang udah rencanakan. Dia begini, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman tuh kadang naik, kadang turun. Naiknya kenapa? Karena vibes-nya atau vibes, ini istilah kerennya nih kan, lingkungannya, suasananya mendukung untuk dia meningkatkan keimanannya. Dia dapat berkurang karena banyak maksiat. Supaya iman itu kena cas terus, maka lingkungan tuh harus dijaga. Makanya kita kalau mau iman tuh meningkat terus, punya kawan yang saling mengingatkan. Ketika kita lupa nanti ada kawan yang mengingatkan. Nah, ini kadang kawan kita awak mau sholat, nanti lah mabar kita dulu. Ini kawan-kawan ini, dia syaitan tuh ada 2 macamnya. Setan pertama bacakan ayat kursi, lari dia. Setan kedua tidak mempan dengan ayat kursi, lempar dengan kursi baru kabur dia. Ini setan-setan dari golongan manusia. Itu yang disebut di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Gangguan itu bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Maka cara menghilangkan negatif-negatif, pengaruh negatif dari orang-orang di sekitar kita tadi, carilah pergaulan-pergaulan yang positif. Cari orang-orang yang dapat mensupport kita dalam kebaikan, begitu. Berarti itu tergantung sama habit, sama pergaulan kita lah ya. Ya, kebiasaan kita. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi atau menghindari jika seseorang remaja ada di dalam fase putus asa? Bagaimana ketika kita berada di titik terendah kita, putus asa gitu ya. Depresi. Wah, ini depresi ini luar biasa. Jangan nyari tali ya. Nanti nyari tali adalah kan macam-macam pula, nengok pelapon gitu kan. Nah, jangan. Jadi memang ada kalanya kita berada di titik paling bawah kita. Ikhwan akhwat sekalian, kita harus tahu, kita itu sebenarnya jangan hanya mencari tempat di mana kita dibutuhkan, tapi kita harus pandai juga mencari tempat di mana kita dihargai oleh orang lain. Ini harus mampu kita itu, karena pada dasarnya kita ini punya potensi diri. Kadang kita merasa putus asa itu karena menganggap kita ini sudah berada di titik yang paling rendah, kemampuan tak ada, tidak dihargai oleh orang lain, begitu kan? Padahal tidak, semua kita ini punya potensi, cuman mungkin kita belum menemukan potensi yang paling tepat untuk kita. Botol aqua ini kalau diisi dengan air dijual berapa harganya nih? Paling Bisa 2.000 atau 3.000 rupiah. Ya. Tapi kalau kita buka air botolnya, kita ganti nanti dengan parfum laundry, berapa harga parfum laundrynya?
mungkin bisa 10.000 atau 15.000 rupiah. Tapi kalau kita ganti dengan madu, umpama di dalam ini satu botol madu ini bisa 50.000 rupiah. Artinya wadah itu kita, isi di dalam itu, itulah pikiran kita. Orang yang berpikiran positif, yang menganggap dirinya mungkin di satu hal mungkin dia ditolak, dia masih punya potensi lain di mana dia dihargai oleh kelompok lain. Ini juga harus ada di dalam pikiran kita. Jangan kita merasa oh si A tidak mau berkawan dengan kita lagi, putus asa, sehingga nanti dia menganggap dirinya sudah tidak dianggap oleh orang lain, dunianya hancur dan lain sebagainya. Maka kita harus jangan menengok diri kita ini tidak berharga. Kita punya potensi, tinggal kita lagi yang harus pandai menempatkan diri kita. Nah, begitu caranya. Jangan kita hanya menganggap dunia itu sebesar itu saja. Kalau si A tak dapat, maka hancurlah kita. Ini suatu hal yang terlalu dangkal ketika kita memikirkan itu. Mungkin ya. Berarti kalau misalkan kita depresi, cari sisi positif aja ya? Cari sisi positif aja, begitu ya. Nyari sisi negatif, nanti sisi negatif tuh malah ngebuat kita makin jatuh gitu ya istilahnya. Betul. Kayaknya kita keseruan banget ya ngebahas ininya. Nah, jadi karena sekarang waktunya udah sisa sedikit lagi Ustadz, mari kita buat kesimpulan dari, menurut Ustadz, ya. Kesimpulan dari curhat remaja kali ini apa Ustadz? Ya, baik. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, ingat satu pepatah menjelaskan laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anaza. Seorang remaja itu bukanlah seseorang yang mengatakan ini bapakku, yang dia banggakan bapaknya aja, yang dia banggakan maknya aja, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi remaja hebat itu adalah remaja yang mengatakan inilah saya. Maka kita remaja jangan hanya menengok bapak saya pengurus, bapak saya bikin ini, bapak saya kaya. Kalian juga harus menunjukkan apa kehebatan kita sebagai remaja. Bapak saya rajin ke masjid, mak saya suka ikut majelis taklim. Itu mak saya, itu bapak saya gitu ya. Saya bagaimana? Nah, remaja juga harus punya potensi. Dia juga harus rajin ke masjid, dia juga harus menunjukkan skillnya, dia juga harus menunjukkan semua potensi yang dia miliki. Jadi itu kesimpulannya, jadilah remaja yang hebat, remaja yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian. Sangat inspiratif. Baiklah, jazakallahu khairan Ustadz untuk ilmu hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa diterapkan ya ilmu-ilmu tadi. Akhir kala mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.